Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. 25.000 ekor bibit ayam pedaging mati terpanggang akibat kebakaran kandang di Banjar Dinas Beji, Desa Bunggaya, Kecamatan Bebandem, Karangasem. Perwakilan tenaga kontrak yang tidak lulus dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK mendatangi gedung DPRD Buleleng. Sulit mendaftar online, calon siswa di Karangasem datang ke sekolah. Silakan duduk, Pak, ya. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB untuk jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah sudah dimulai di Kabupaten Karangasem. Namun banyak orang tua kesulitan mendaftar secara online. Akhirnya mereka datang ke sekolah untuk mendaftar secara langsung. Seperti terlihat di SMA Negeri 1 Karangasem, puluhan calon murid baru bersama orang tua mendatangi posko SPMB untuk meminta bantuan petugas posko memandu mereka sesuai jalur pendaftaran melalui jalur domisili, afirmasi, mutasi maupun jalur prestasi. Dwi Mega Wirawan, Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 1 Amlapura mengatakan, di hari pertama sudah ada ratusan siswa yang mendaftar secara online. Namun dari jumlah tersebut yang terkonfirmasi baru 60 calon siswa. Oh, dari gini, Pak. Kira-kira ada sudah ratusan dari berbagai jalur. Ratusan pendaftar lah dari berbagai jalur, ada raport, domisili, prestasi maupun dari jalur afirmasi. Oke, mereka mendaftarnya online apa seperti apa sistemnya, Pak? Online dari rumah masing-masing. Oke, yang terkonfirmasi saat ini sudah ada berapa? Kira-kira, Pak? Kira-kira ada puluhan, Pak. 60 sudah ada. Sudah ada yang terkonfirmasi, Pak, ya? Ya. Oke, sampai kapan, Pak, untuk Pendaftaran yaitu dari tanggal 30 sampai 4 Juli. Jumlah kuotanya? Jumlah kuota yaitu berdasarkan aturan persentase dari SPMB, ada afirmasi 30%, ada prestasi 35%, ada mutasi 5%, dan jalur domisili 30%. Oke, totalnya berapa, Pak? Yang Total untuk SMA 1 menerima 360 orang siswa 10 rombel. SPMB jenjang SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah ini berlangsung dari tanggal 30 Juni hingga 4 Juli mendatang. Sesuai daftar di Dapodik, SPMB tahun 2025, SMA Negeri 1 Amlapura mendapat kuota 360 orang murid baru yang terbagi dalam 10 kelas, dengan jumlah siswa masing-masing kelas 36 orang. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. KONI Bangli bekerja keras mempersiapkan kontingen yang akan dikirim untuk berlaga di Pekan Olahraga Provinsi Bali 2025 ke-16. Selesai melaksanakan pra-training center atau TC, seluruh atlet sudah mulai masuk TC selama 2 bulan dari Juli hingga Agustus 2025. TC dilakukan lebih awal agar para atlet maksimal dalam melatih fisik, mental, dan latihan lainnya. Pada ajang Porprov tahun ini, KONI Bangli hanya menargetkan persentase perolehan medali, bukan peringkat per kabupaten. Karena dari 49 cabang olahraga yang diperlombakan, kontingen Bangli hanya mengikuti 22 cabang olahraga resmi dan 2 cabang olahraga mandiri. Ketua KONI Bangli Iwayan Diar berharap seluruh pelatih dan atlet berlatih serius untuk meraih prestasi di ajang Porprov Bali 2025. Ya, pertama, teman-teman pelatih dalam rangka TC ini juga harus disiplin mendidik atletnya. Begitu pula atletnya ini juga harus siap menerima binaan oleh para pelatihnya. Ya, mudah-mudahan di masa pra-TC ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga betul-betul atlet-atlet kita ini siap bertarung di ajang Porprov nanti. Dalam ajang Porprov 2025, KONI Bangli mengirim 210 orang, terdiri dari 167 atlet dan 43 pelatih. Jumlah ini jauh berkurang dibanding Porprov sebelumnya.
Meskipun demikian, KONI Bangli tetap optimistis Kabupaten Bangli bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Porprov Bali tahun ini mempertandingkan 49 cabang olahraga dan memperebutkan 643 medali. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Polres Gianyar menyerahkan kunci rumah kepada Niputu Mulyawati, warga Banjar Tengah, Bedulu, Kecamatan Belabatu, Gianyar. Niputu kini senang karena rumahnya seperti baru kembali setelah diperbaiki dan direnovasi anggota Polres Gianyar. Dalam rangka ulang tahun ke-79 Bayangkara, Polres Gianyar melaksanakan beragam kegiatan, salah satunya melakukan bedah rumah warga tidak layak huni. Program bedah rumah ini sangat membantu warga yang tidak mampu memperbaiki rumah mereka. Saat ini masih banyak warga di wilayah hukum Polres Gianyar yang rumahnya tidak layak huni. Dari Polres Gianyar serta stakeholder terkait dalam hal ini Yayasan Relawan Bali sudah meresmikan bedah rumah yang kemarin beberapa pekan yang lalu dimulai pelaksanaannya dan hari ini sudah selesai dan sudah secara simbolis tadi dilihat kami memberikan kunci kepada pemilik Ibu Niputu. Semoga kegiatan bedah rumah ini dapat memberikan manfaat kepada Ibu Niputu beserta keluarga untuk hidup yang lebih baik lagi dan lebih layak. Tahun ini Yayasan Relawan Bali menargetkan memperbaiki minimal 60 rumah di Bali, beberapa di antaranya di wilayah hukum Polres Gianyar. Kalau dilihat masyarakat Bali secara umum banyak sekali, ada ribuan mungkin bahkan jutaan masyarakat yang masih butuh bantuan support bedah rumah. Dan sejauh ini sih kita kerjasama dengan Polres, Polda Bali, tahun kemarin 20 bedah rumah, tahun ini 4 bedah rumah, dan di luar itu kita juga sedang kerjakan target kita tahun ini 60 bedah rumah. Jadi kalau menurut pemantauan saya di lapangan sih banyak sekali masyarakat yang butuh support bedah rumah. Selain bedah rumah, Polres Gianyar juga menggelar beragam kegiatan lainnya, seperti membagikan paket sembako kepada lansia, pengemudi ojek online, hingga anggota pecalang desa adat. Polres Gianyar juga menggelar kegiatan olahraga yang melibatkan pejabat di lingkungan Forkompinda bersama masyarakat umum untuk menjalin kebersamaan dan tali silaturahmi. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.